Kita akan sharing sedikit. Tema kita minggunya apa? Apa? Nah, tapi minggu pertama ini kita bicara tentang praise and worship. Ya, minggu pertama ini kita bicara praise and worship. Nah, dalam praise and worship ada ekspresi-ekspresi yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita ketika kita memuji Tuhan. Yang pertama apa? Bertepuk, apa? Bertepuk tangan. Coba tepuk tangan semuanya. Amin. Oke. Yang kedua, waktu kita praise and worship itu memuji menyembah Tuhan, ada ekspresi yang namanya mengangkat tangan, coba angkat tangan semuanya. Gini, kita mengangkat tangan, haleluya. Coba sama-sama kayak dikatakan, haleluya. Tapi kuat lagi suara kalian harus dua tiga. Ekspresi yang kedua, yang ketiga ada ekspresi yang namanya bersorak. Yang tadi kita kata haleluya memuji Tuhan. Coba sama-sama ini. Ya. Saya harus memperagakannya. Haleluya. Terus angkat tangan. Puji Tuhan. Ya, oke sama-sama ya. 1, 2, 3. Puji Tuhan. Oke. Nah, teman-teman, ini ekspresi ketika kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, praise and worship. Makanya kayak itu sangat greget sekali kalau melihat teman-teman itu waktu kita memuji Tuhan, waktu kita menyembah Tuhan, ada yang begini, tepuk tangannya begini. Kenapa belum makan ya? Angkat tangannya begini, angkat tangan itu apa gitu? Dungannya itu gimana ya? Nah teman-teman, kita memuji Tuhan waktu kita menyembah Tuhan, itu harus dengan ekspresi kita dengan sungguh-sungguh. Kita bertepuk tangan, kita bertepuk tangan itu kan kita tepuk tangan itu yang kalian pernah tahu Raja Daud? Raja Daud waktu dia memuji Tuhan itu dia nggak mikirin kanan kiri kanannya. Dia itu raja, dia seorang raja, dia seorang pemimpin. Dia nggak peduli apa kata bawahannya waktu dia memuji Tuhan. Dia mau bertepuk tangan, dia mau melompat, dia mau angkat tangan. Itu ekspresi kita memuji Tuhan. Dan Tuhan melihat setiap apa yang kita lakukan dengan hati yang sungguh-sungguh. Waktu kalian memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, akan ada dampak-dampak yang luar biasa. Nah, coba kayak gini, nanti kalian bilang kayak gitu, ngomong doang, ada ayatnya ada. Nih, bertepuk tangan nih. Yang pertama kayak dikasih tahu, bertepuk tangan. Mazmur 47 ayat 1. Gak usah buka tab-nya, kayak diminta semua handphonenya disimpan dulu, taruh handphone semuanya. Tidak ada yang pegang handphone hari ini, ya. Kayak ini berharap setiap dengan khotbah tidak ada yang pegang handphone, kecuali mencatat. Tapi kalau buka-buka yang lain tidak ada. Oke? Nah, bisa ditampilkan Mazmur 47 ayat yang pertama. Ayat pertama apa ayat kedua gitu? Coba buka dulu. Mazmur 47, ini lupa kasih ayatnya tadi. Ada? Ayat yang kedua? Nah, oke, baca sama-sama ya. Baca teman-teman. 1, 2, 3. Sekali lagi, Kenny percaya bisa lebih kuat. 3, 2, 1, mulai. Coba sekarang tepuk tangan sambil katakan haleluya. 2, 3, haleluya. 2, 3, haleluya. Lebih kuat lagi, 2, 3. Oke, seperti itu. Waktu WL di sini udah wah, kalian, aduh Kenny di belakang itu greget sekali ngelihatnya.
Ya, enggak tahu lagu, mungkin enggak tahu lagu, tapi kan ada liriknya kan ya. Itu ada liriknya ditampilin tuh. Mulmet tuh udah kerja keras tuh. Terima kasih orang-orang Mulmet, kakak-kakak Mulmet. Mereka udah tampilin liriknya tuh. Nah, lihat aja dibaca. Kalian nggak hafal, baca aja sambil tepuk tangan memuji Tuhan. Oke? Oke? Paham semuanya? Oke, yang kedua. Yang kedua nih. Ada ayatnya, semua ada ayatnya. Kalau kalian mau cari ada ayatnya. Angkat tangan. Mazmur 134 ayat 2. Mazmur 134 ayatnya yang kedua. Kita baca sama-sama lagi ayat ini. 3, 2, 1. Lebih kuat lagi. 3, 2, 1. Angkat tanganmu ke tempat yang kudus dan pujilah Tuhan. Jangan gengsi. Waktu kalian mengangkat tangan, menyembah Tuhan, itu bukan hubungan kalian dengan teman kalian. Waktu kalian angkat tangan, itu kalian sedang terhubung sama siapa? Tuhan. Tanda kalian penyerahan sungguh sama Tuhan. Tuhan, ini aku Tuhan. Sama-sama. Ku terhubung denganmu. Waktu kalian terhubung sama Tuhan, kuasa Tuhan mengalir dalam diri kalian. Kalian akan menikmati sesuatu yang baru dalam hidup kalian. Sebentar Candy akan kasih tahu dua hal. Dampak dari pujian penyembahan yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Sebelum masuk, yang terakhir nih Candy kasih tahu nih, ekspresi ketika kita mau memuji menyembah Tuhan. Bernyanyi, bersorak. Efesus 5 ayat 19. Kakak Mulmet bisa tampilkan. Efesus 5 ayat 19. 2, 3 sama-sama kita baca. 2, 3. Dan berkata-katalah dalam kidung puji-pujian bersoraklah bagi Tuhan, bernyanyilah dan bersorak lagi bagi Tuhan dengan segenap hati. Dikatakan pujian apa? Lagu rohani. Jangan lagu-lagu dunia terus, sekuler. Ada lagu sekuler yang lama. Tahu Olga Saputra? Ada yang tahu? Enggak tahu ya. Udah lama banget ketahuan. Cece tahu ya? Jangan pura-pura dia. Memuji Tuhan, menyanyi buat Tuhan, bersorak buat Tuhan. Jadi itu ekspresi-ekspresi yang harus kita lakukan dalam kita memuji menyembah Tuhan. Oke. Nah, Candy akan kasih dua hal dampak dari setiap pujian penyembahan, banyak dampaknya, tapi dua hal saja yang Candy ingin bagikan hari ini. Nah, kita baca firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 16. Kisah Para Rasul 16 kita akan baca ayat 24, 25 sampai ayatnya yang ke-26. Oke, sudah? Kisah Rasul 16 ayat 24, 25 sampai 26. Oke, kalian perhatikan di ayat ini di layar yang ada. Dikatakan begini, sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadi gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan ketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Keadaan Paulus dan Silas pada saat itu mereka di penjara. Firman Tuhan mengatakan mereka di penjara, kaki mereka diikat, tangan mereka diikat, tapi satu hal yang tidak bisa ketika tangan kaki mereka dibelenggu, tapi ada hal yang tidak bisa ditahan oleh penjara pada saat itu, mulut mereka. Walaupun tangan mereka diikat, kaki mereka diikat, tapi mereka bisa memuji Tuhan. Dan kalian tahu dampak firman Tuhan katakan ketika mereka dalam penjara, mereka memuji Tuhan, mereka menyembah Tuhan, mereka berdoa kepada Tuhan, dikatakan belenggu mereka terlepas.
Semua belenggu mereka terlepas. Waktu mereka memuji Tuhan, bernyanyi buat Tuhan, bersorak buat Tuhan, berdoa, menaikkan pujian kepada Tuhan, belenggunya itu terlepas. Nah, hal yang sama, Kenny katakan begini, waktu kalian belajar melakukan pujian penyembahan di rumah, di tempat ini dengan hati yang sungguh-sungguh, segala apapun yang menghalangi kehidupan kalian, ada ikatan yang mengikat kita. Apapun itu, Kenny gak tahu ikatan apa, dosa apa, pornografi kah? Nonton film-film yang gak bener kah? Waktu kalian menyembah Tuhan, berdoa, kalian buka hati kalian, Tuhan akan bekerja dalam hidup kalian. Waktu kalian berdoa dengan sungguh-sungguh menyembah Tuhan, membuka hati kalian untuk Tuhan menjamah hidup kalian, maka ada kelepasan yang Tuhan akan berikan buat kalian. Sama seperti Paulus dan Silas, waktu mereka menyembah Tuhan, memuji Tuhan, belenggu yang mengikat kehidupan mereka terlepas. Siapa yang mau di sini dilepaskan? Angkat tangan apa-apa. Siapa yang mau dilepaskan? Yes. Siapa yang mau dilepaskan? Boleh angkat tangan lebih tinggi apa? Segala hal-hal yang tidak baik dalam diri kita itu akan dilepaskan. Mau datang sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tadi Kenny udah bilang, ekspresi memuji Tuhan. Jangan malu-malu. Kalian memuji Tuhan itu bukan hubungan kalian sama teman-teman. Bukan. Aduh, nanti aku malu Kak. Pertanyaan yang sering kali, jawaban yang sering kali Kenny dapat. Kenapa sih kamu gak mau? Aku malu Kak, nanti lihat temanku aku nangis. Wey! Itu bukan urusan kamu sama temanmu, tapi urusanmu sama Tuhan. Tepuk tangan, bersorak buat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kalian dengar kan? Biasa Cek Kristin, kakak-kakak pembina yang lain kalau menyembah Tuhan, itu suara mereka lebih kuat dari suara kalian yang lain. Karena kenapa? Mengekspresikan. Angkat tangan, bersorak, melompat. Oke? Ada sesuatu yang akan Tuhan lepaskan dalam diri kalian. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang terakhir. Saya minta tolong pemain musik boleh apa-apa langsung ke depan aja. Dan yang kedua, yang terakhir, waktu kita memuji Tuhan, dampak yang kedua apa? Ada jiwa yang bertobat datang kepada Tuhan. Di penjara itu siapa? Ada seorang kepala penjara. Ada kepala penjara yang tadinya dia gak kenal Tuhan. Tapi waktu terjadi mujizat pada saat itu, kepala penjara ini bertobat dan menerima Tuhan Yesus Kristus. Kayaknya katakan dampak yang kedua, tanpa kita sadari, waktu kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, waktu kita menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, dampak yang kedua, akan ada jiwa-jiwa yang Tuhan akan kirimkan buat kita. Kita merindukan di tempat ini terjadi sebuah kegerakan yang besar. Candy selalu jujur ya. Candy berdoa, setiap Candy ke belakang itu, Candy membayangkan satu ini full semuanya. Dan sampai Candy membayangkan Tuhan ini gak muat lagi buat anak-anak remaja. Mulai dari siapa? Mulai dari kita sendiri. Mulai dari kalian sendiri. Kalian rindu gak melihat teman-teman kalian di luar sana datang mencari Tuhan? Kenny tahu, Kenny pernah ngobrol sama teman-teman anak remaja. Kak, temanku tuh gini. Dia Kristen, padahal dia Kristen, orang tuanya Kristen. Tapi gak mau ibadah, bahkan dia udah gak percaya Tuhan lagi, bla bla bla. Waktu kita membuka hati kita untuk Tuhan hadir dalam hidup kita, itu akan membawa dampak bagi teman-teman kita yang lain. Dan akan ada jiwa-jiwa yang datang mencari Tuhan. Mulai dari siapa? Dari kita. Siapa yang rindu dipakai Tuhan lebih lagi? Amin. Pagi hari ini, yuk sama-sama kita buka hati kita. Ini gak panjangkan firman Tuhan.